apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Dan juga tetap haus akan ilmu baru. Dalam video kali ini, aku masih mau membahas hal seputar penelitian etnografi dalam buku James Bradley. Kali ini aku akan membahas mengenai prinsip etika dalam wawancara bersama informan. Sudah penasaran kan? Oke, ini dia penjelasan prinsip etika dalam wawancara bersama informan. Dalam melakukan penelitian lapangan, kita seringkali bertemu dengan berbagai nilai yang bertentangan antara nilai yang dipegang oleh kita sebagai etnografer dan nilai yang dipegang oleh informan. Akan banyak timbul pertanyaan, seperti, bolehkah merekam saat wawancara? Haruskah menjelaskan tentang bagaimana data akan digunakan nantinya? Lalu, jika informan berperilaku ilegal, bolehkah memberitahukannya kepada polisi? Atau, bolehkah membayar seorang informan agar ia mau diwawancarai? Dan masih banyak pertanyaan membatin lainnya saat di lapangan. Berdasarkan dan berpedoman dari The American Anthropological Association, berikut prinsip etika yang dapat dijadikan pedoman saat wawancara bersama informan. 1. Mempertimbangkan informan terlebih dahulu. Dalam penelitian, tanggung jawab utama seorang antropolog adalah terhadap pihak-pihak yang dipelajari atau yang ditemuinya. Jika terjadi konflik kepentingan, pihak-pihak tersebut harus dikedepankan terlebih dahulu. Antropolog harus melakukan segala hal dalam kewenangannya untuk melindungi kesejahteraan fisik, sosial, dan psikologis informannya, serta menghormati martabat juga privasi mereka. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian sering ada sponsor yang mendanai penelitian tersebut. Sponsor pun tentunya punya hak atas penelitian. Namun, sebagai seorang antropolog, kita harus lebih mengutamakan dan mempertimbangkan kepentingan informan terlebih dahulu. Yang kedua, mengamankan hak-hak, kepentingan, dan sensitivitas informan. Bila penelitian melibatkan perolehan bahan dan informasi yang diserah terimakan di atas asumsi-asumsi tentang kepercayaan antar orang, maka berlaku sesuatu yang jelas kebenarannya, bahwa hak-hak, kepentingan, dan sensitivitas pihak yang dipelajari harus dilindungi. Prinsip ini menegaskan bahwa etnografer tidak hanya sekedar mempertimbangkan kepentingan informan saja, namun juga mempunyai tanggung jawab untuk melindungi hak-hak, kepentingan, dan sensitivitas informan. Ketiga, menyampaikan tujuan penelitian. Tujuan penelitian harus disampaikan sebaik mungkin kepada informan. Informan mempunyai hak untuk mengetahui tujuan penelitian dari etnografer. Maka, menjelaskan dengan baik maksud dan tujuan dari penelitian ini harus dilakukan kepada informan. Segala upaya seharusnya dilakukan untuk bekerja sama dengan anggota-anggota masyarakat yang sedang diteliti dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek penelitian. Yang keempat, melindungi privasi informan. Informan mempunyai hak untuk mempertahankan anonimitasnya. Sebagai antropolog, hak ini harus dihormati, baik yang telah dijanjikan secara eksplisit maupun untuk yang tidak dibuat kesepakatannya. Hak ini berlaku untuk pengumpulan data dengan menggunakan kamera, tape recorder, dan berbagai alat penunjang pengumpulan data lainnya, serta berlaku pula untuk wawancara tatap muka maupun pengamatan terlibat. Para informan harus memahami alat-alat yang digunakan tersebut, dan mereka juga punya hak untuk menolak penggunaan alat tersebut. Sehingga hasil penelitian yang diperoleh harus sesuai dengan hak yang diperoleh dari informan dalam kesejahteraan martabat dan soal privasinya. Perlindungan terhadap privasi informan tentunya lebih dari sekedar mengubah nama, mengubah tempat, dan mengubah tanda lainnya dalam laporan. Yang kelima, jangan mengeksploitasi informan. Sebagai seorang antropolog, kita tidak boleh mengeksploitasi informan demi kepentingan pribadi dan kepentingan penelitian, serta berikanlah balas jasa yang seimbang atas informasi yang diberikan oleh informan. Mungkin kita bisa saja memberikan uang sebagai balasan dari informasi yang diberikan, namun pemberian uang bisa saja menyinggung perasaan informan. Maka sebagai balasan dari itu, kita bisa memberikan salinan dari hasil penulisan etnografi yang kita buat sebagai imbalan balas jasanya.
Yang terakhir, memberikan laporan kepada informan. Setelah hasil penelitian dituliskan, kita bisa memberikan hasil laporan tersebut pada informan yang kita jumpai dan bisa memberikan sedikit penjelasan pada isi laporan tersebut jika informan tidak memahami atau tidak bisa membaca. Nah, itu dia prinsip etika dalam wawancara bersama informan yang dapat saya jelaskan secara singkat. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share video ini ya. Terima kasih karena sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa dalam video lainnya. Dadah!